Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah genetika Bapak Rinaldi Rijal Putra, Master of Science, serta Bapak Egi Nurjadin, Magister Sains. Di sini kami dari kelompok 8 dengan anggota tim ada Ratih Lestari Suherman sebagai pemateri pertama, ada Fitria Maharani sebagai pemateri kedua, Lisna Hayati sebagai pemateri ketiga, dan juga saya sendiri Arif Hidayat sebagai moderator dan juga pemateri keempat. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai genetika populasi dengan konten materinya sendiri, yaitu ada pengertian genetika populasi, ada hukum Hardy-Weinberg, syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg, perkawinan acak, menghitung frekuensi gen, frekuensi alel untuk warisan antara, ada frekuensi alel jika ada dominan, frekuensi alel ganda, dan juga frekuensi alel terangkai kelamin. Baik, langsung saja kepada materi, dan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Ratih Lestari Suherman. Kepada Ratih disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu genetika populasi? Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa yang dinamakan dengan populasi. Lalu, apa itu genetika populasi? Nah, genetika populasi merupakan suatu cabang ilmu dari genetika yang mempelajari gen-gen dalam populasi, yang menguraikan secara matematik akibat dari keturunan pada tingkat populasi. Lalu, apa itu populasi? Nah, populasi merupakan suatu kelompok individu sejenis yang hidup pada suatu daerah tertentu. Lalu, selain populasi ada populasi Mendelian, merupakan sekelompok individu suatu spesies yang bereproduksi secara seksual, hidup di tempat tertentu pada saat yang sama, dan di antara mereka terjadi perkawinan sehingga masing-masing akan memberikan kontribusi genetik ke dalam lengkang gen. Misalnya, ada populasi dari sapi. Nah, populasi dari sapi ini mereka hidup secara bersama di hutan A. Nah, tentu saja dalam populasi ini ada sapi betina dan ada sapi jantan, sehingga akan memungkinkan adanya perkawinan di antara mereka dan menghasilkan keturunan. Kemudian ada gen pool. Apa itu gen pool? Nah, gen pool merupakan suatu set informasi genetik yang dibawa oleh individu-individu suatu populasi yang dapat melakukan perkawinan di dalamnya. Nah, oleh karena itu, lengkang gen atau gen pool memiliki arti yang sangat penting dalam konservasi. Nah, suatu populasi dikatakan seimbang apabila frekuensi gen dan frekuensi genotip berada dalam keadaan tetap dari setiap generasi. Sebelum kita mempelajari materi genetika populasi lebih lanjut, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah yang ada dalam genetika populasi. Yang pertama ada frekuensi. Frekuensi merupakan perbandingan banyaknya individu dalam suatu kelas terhadap jumlah seluruh individu. Kemudian ada frekuensi genotip yang merupakan proporsi atau presentasi genotip tertentu di dalam suatu populasi, atau dapat juga dikatakan sebagai proporsi atau presentase individu di dalam suatu populasi yang tergolong ke dalam genotip tertentu. Kemudian ada frekuensi gen atau alel, adalah perbandingan suatu alel setiap individu dalam suatu kelas terhadap jumlah seluruh individu. Nah, frekuensi alel ini sangat penting dalam genetika populasi karena alel dapat mengakibatkan individu memiliki sifat yang bervariasi. Nah, pada suatu populasi Mendelian yang berukuran besar, sangat memungkinkan terjadinya kawin acak di antara individu-individu anggotanya. Artinya, tiap individu memiliki peluang yang sama untuk bertemu dengan individu lain, baik dengan genotip yang sama maupun berbeda dengannya. Contoh, pada populasi kupu-kupu, ada kupu-kupu berwarna merah, kuning, hijau, biru, dan coklat. Nah, pada populasi kupu-kupu ini akan
dimungkinkannya terjadinya perkawinan acak. Misalnya, kupu-kupu berwarna merah akan kawin dengan kupu-kupu berwarna coklat. Kemudian kupu-kupu berwarna kuning akan kawin dengan kupu-kupu berwarna hijau. Jadi tidak selamanya mereka akan kawin, misalnya kupu-kupu merah dengan kupu-kupu merah, kupu-kupu hijau dengan kupu-kupu hijau. Nah, jadi pada populasi Mendelian ini akan terjadinya perkawinan acak tadi, yaitu kupu-kupu merah dengan kupu-kupu coklat dan sebagainya. Nah, dengan adanya sistem kawin acak ini, frekuensi alel akan senantiasa konstan dari generasi ke generasi. Nah, prinsip ini dirumuskan oleh G.H. Hardy, ahli matematika dari Inggris, dan W. Weinberg, dokter dari Jerman, sehingga selanjutnya dikenal sebagai hukum keseimbangan Hardy-Weinberg. Genetika populasi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari komposisi dan variasi genetik individu-individu dalam suatu populasi dan faktor-faktor yang dapat mengubah komposisi genetik tersebut. Genetika populasi ini tidak dapat dipisahkan dengan teori evolusi yang dicetuskan oleh Charles Darwin, yang secara garis besar terdiri dari 3 prinsip, di mana prinsipnya yang pertama, prinsip variasi, yang artinya bahwa setiap individu-individu dalam suatu populasi akan memiliki variasi morfologi, fisiologi, dan perilaku. Dalam hal ini, variasi tersebut dapat diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Lalu yang kedua, prinsip hereditas, yang artinya bahwa setiap individu dalam suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menghasilkan keturunan. Namun, ada individu-individu yang berhasil menghasilkan keturunan dan ada yang tidak berhasil. Sehingga densitas suatu populasi umumnya konstan setiap saat. Selain itu, individu-individu keturunan atau filial akan lebih menyerupai induk atau parentalnya bila dibandingkan dengan individu-individu lain yang tidak sekerabat. Nah, yang ketiga, prinsip seleksi, yang artinya bahwa beberapa individu dalam suatu populasi lebih mampu beradaptasi, bertahan hidup, dan bereproduksi bila dibandingkan dengan individu-individu lainnya. Nah, pada tahapan ini, gen-gen yang menentukan karakter-karakter yang baik pada individu-individu tersebut akan dipertahankan keberadaannya dan selanjutnya diharapkan dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Nah, dalam populasi yang equilibrium dalam keseimbangan, frekuensi gen maupun frekuensi genotip akan tetap dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Ini menurut hukum Hardy-Weinberg. Kemudian, prinsip equilibrium Hardy-Weinberg, frekuensi alel dan frekuensi genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan, yakni berada dalam kesetimbangan dari suatu generasi ke generasi lainnya, kecuali apabila terdapat pengaruh-pengaruh tertentu yang mengganggu kesetimbangan tersebut. Kemudian, syarat-syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama, tidak terjadi mutasi. Jika terjadi mutasi, maka frekuensi gen atau genetik yang muncul akan terjadi perubahan. Yang kedua, tidak terjadi migrasi, yaitu migrasi dapat menyebabkan terjadinya perpindahan gen antara suatu populasi dengan populasi yang lain. Kemudian jumlah populasi besar. Jumlah populasi yang besar dapat mempermudah untuk melihat perbandingan setiap frekuensi gen atau genetik yang muncul. Kemudian tidak terjadi seleksi alam. Nah, yang kelima adanya perkawinan secara acak, yaitu perkawinan secara acak dapat memperbanyak variasi genetik yang sudah saya tadi sebutkan dalam pemaparan yang pertama mengenai perkawinan secara acak. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai perkawinan acak. Nah, seperti yang telah rekan saya jelaskan ya sebelumnya, bahwa salah satu syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg ini adalah perkawinan acak. Nah, adapun contoh perkawinan acak ini bisa dilihat ya, yaitu pada kepik. Kepik coklat tua itu dapat kawin kepada kepik yang berbeda jenis, baik itu kepada kepik yang warna krem, kemudian kepada kepik coklat tua lagi, kemudian ataupun kepada kepik jenis
yang lain. Nah, artinya kepik ini dapat kawin secara acak, tidak hanya dengan jenis yang sama saja. Sehingga untuk memperbanyak variasi genetiknya itu lebih luas lagi ya, seperti itu. Kemudian materi selanjutnya yaitu menghitung frekuensi gen. Nah, hukum Hardy-Warburg ini menjelaskan adanya keseimbangan matematis untuk setiap populasi di mana persentase gamet-gamet A besar dan A kecil ini harus 100% untuk memperhitungkan semua gamet dalam pusat gen tersebut. Nah, jadi apabila perkawinannya antara monohibrid, secara monohibrid, maka diharapkan peluang keturunan yang akan munculnya yaitu 25% homozigot dominan, kemudian 50% heterozigot, dan 25% homozigot resesif. Nah, maka hukum keseimbangan Hardy-Warburg ini dapat dirumuskan sebagai berikut, bisa dilihat ya. Nah, di mana P kuadrat adalah homozigot dominan, kemudian 2Pq adalah heterozigot, dan Q kuadrat adalah homozigot resesif. Nah, jadi P kuadrat ditambah 2Pq ditambah Q kuadrat sama dengan 1 ini, artinya jumlah ini mendekati ke angka 1, maka keseimbangan yang ada dalam populasi itu akan semakin besar karena jumlah keseluruhan itu mendekati angka 1, seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu contoh frekuensi yang 2 alel. Nah, yang mana ada frekuensi alel A besar atau dominan disimbolkan dengan P, dan frekuensi alel A kecil atau resesif disimbolkan dengan Q, sehingga P ditambah Q sama dengan 1. Ini ya yang di barisan kedua. Nah, adapun peluang bagi bertemunya kedua alel tersebut bisa dilihat ya pada tabel kombinasi peluang bagi bertemunya alel A besar dan alel A kecil, sehingga didapatkan frekuensi gennya itu dengan rumus P tambah Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. Nah, maka frekuensi genotipnya itu adalah homozigot dominan sama dengan P kuadrat, kemudian heterozigot sama dengan 2PQ, dan homozigot resesif sama dengan Q kuadrat. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu langsung saja kepada contoh soal. Nah, bisa dibaca ya sama teman-teman bahwa contoh soalnya itu seperti ini. Pada suatu populasi bajing yang berjumlah 3.600 ekor, terdapat 2.700 yang mempunyai bentuk ekor normal yang ditentukan oleh gen autosomal dominan. Nah, sedangkan sisanya ini mempunyai bentuk ekor melingkar yang ditentukan oleh alel resesif. Adapun bajing-bajing yang mempunyai bentuk ekor normal ini memiliki genotip homozigot dominan atau heterozigot dan heterozigot. Sedangkan bajing-bajing yang mempunyai bentuk ekor melingkar ini memiliki genotip homozigot resesif. Nah, dari data tersebut, hitunglah yang pertama yaitu frekuensi gen dominan R besar dan alel resesif R kecil. Yang kedua yaitu frekuensi genotip homozigot dominan, heterozigot, dan homozigot resesif. Yang ketiga yaitu hitunglah jumlah bajing yang mempunyai bentuk ekor normal yang memiliki genotip homozigot dominan dan persentase bajing yang mempunyai ekor normal heterozigot. Nah, langsung saja kepada pembahasan soal. Nah, di situ ya diketahui dari data yang tadi bahwa jumlah populasi bajing adalah 3.600 ekor. Kemudian bajing yang memiliki ekor normal adalah 2.700 ekor. Nah,
untuk menghitung jumlah bajing yang mempunyai ekor melintang ini gampang ya, tinggal dikurangi saja jumlah populasi bajing dikurangi bajing yang memiliki ekor normal, sehingga dihasilkan 900 ekor bajing yang mempunyai ekor melintang. Langsung saja kita bahas nomor 1, yaitu hitung frekuensi gen dominan R besar dan ale resesif R kecil. Yang pertama yaitu hitung frekuensi ale resesif dengan rumus Q sama dengan akar dari jumlah bajing ekor melintang dibagi jumlah populasi bajing. Tinggal masukkan saja angkanya, yaitu akar dari 900 dibagi 3600 sama dengan akar dari 0,25, hasilnya yaitu 0,5. Yang selanjutnya yaitu menghitung frekuensi alel dominan dengan rumus P sama dengan 1 dikurangi Q. P sama dengan 1 kurangi 0,5. Hasilnya itu 0,5. Nah, jadi frekuensi gen dominan R besar sama dengan 0,5 dan ale resesif R kecil sama dengan 0,5. Yang selanjutnya yaitu pembahasan nomor 2. Hitunglah frekuensi genotip homozigot dominan, heterozigot, dan homozigot resesif. Hitunglah dengan rumus yang telah saya sampaikan tadi ya, bahwa P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. Nah, yang pertama yaitu hitung dulu frekuensi genotip homozigot dominannya dengan rumus P kuadrat. Tinggal dimasukkan saja angkanya, 0,5 dikuadratkan sama dengan 0,25. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung frekuensi genotip heterozigot dengan rumus 2PQ. Dimasukkan saja angkanya, 2 dikali 0,5 dikali 0,5. Hasilnya itu sama dengan 0,5. Selanjutnya yaitu frekuensi genotip homozigot resesif dengan rumus Q kuadrat. Tinggal dimasukkan lalu dikuadratkan. 0,5 dikuadratkan sama dengan 0,25. Nah, jadi frekuensi genotip homozigot dominan ini sama dengan 0,25. Kemudian frekuensi genotip heterozigot adalah 0,5 dan frekuensi genotip homozigot resesif sama dengan 0,25. Nah, jadi jika kita persentasekan keseluruhan jumlah frekuensi gamet dalam populasi gen adalah jumlahnya 100%. Itu ya tinggal dipersenkan. Contohnya itu frekuensi genotip homozigot kan itu 0,25%. Hasil 0,25. Hasilnya tinggal dikalikan ke 100%, jadi 25%. Begitupun seterusnya. Nah, jika dijumlahkan maka semua frekuensi genotip ini hasilnya 100%, seperti itu ya. Kemudian lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Soalnya itu hitunglah jumlah bajing yang mempunyai bentuk ekor normal yang memiliki genotip homozigot dominan dan hitunglah persentase bajing yang mempunyai ekor normal heterozigot. Langsung saja cara menjawabnya yaitu yang pertama, untuk menjawab jumlah bajing yang mempunyai bentuk ekor normal yang memiliki genotip homozigot dominan bisa dicari dengan rumus P kuadrat dikali populasi total sama dengan tinggal dimasukkan angkanya, 0,25 dikali 3.600 sama dengan 900. Nah, jadi jumlah bajing yang mempunyai bentuk ekor normal yang memiliki genotip homozigot dominan adalah 900 ekor bajing. Kemudian untuk menghitung persentase normal heterozigot ini bisa dengan rumus 2PQ dikali 100%. Tinggal dimasukkan saja persentase normal heterozigotnya kan tadi 0,5 dikali 100% sama dengan 25%. Nah, jadi persentase normal heterozigotnya adalah 50%. Nah, begitu ya teman-teman. Gampang kan? Selanjutnya yaitu
latihan soal. Nah, latihan soal ini bisa untuk teman-teman kerjakan ya setelah menonton video presentasi dari kelompok kami. Nah, adapun contoh soal untuk menghitung frekuensi gen yang pertama yaitu pada populasi satu desa Z terdiri atas 80 orang normal dan 20 orang albino yang ditentukan oleh alel resesif A kecil pada keadaan homozigot. Nah, sedangkan penotip normal ditentukan oleh alel dominan A besar. Nah, dari data tersebut tentukan yang pertama frekuensi alel A besar dan alel resesif A. Nah, untuk nomor 1 ini ada catatannya, hitunglah terlebih dahulu frekuensi alel yang menentukan satu sifat saja atau penotip. Nah, dalam hal ini adalah alel resesif A kecil atau Q. Jadi untuk nomor 1 hitung dulu Q-nya, baru menghitung frekuensi alel A besar. Seperti contoh yang sebelumnya ya, bisa dilihat saja. Kemudian nomor 2 yaitu hitunglah frekuensi genotip homozigot dominan, heterozigot, dan homozigot resesif. Kemudian yang ketiga, hitunglah berapakah di antara populasi desa Z yang diharapkan normal homozigot dan berapa persentase di antara mereka yang homozigot resesif. Ya, rupanya materi dari saya dicukupkan sekian. Saya lanjut kepada pemateri selanjutnya. Frekuensi alel untuk warisan antara. Contoh soal, yaitu dari 2.000 orang penduduk asli Timor Timur yang diperiksa golongan darah MN-nya, didapatkan misalnya 1.250 orang bergolongan darah M dan 570 orang bergolongan darah MN dan 180 orang bergolongan darah N. Berapakah frekuensi alel L pangkat M dan L pangkat N masing-masing dari populasi itu? Jawabannya yaitu menurut rumus equilibrium Hardy-Weinberg, yaitu P kuadrat LM di LN ditambah 2 kali P kali Q dikali LN ditambah Q kuadrat kali LN kali LN. Untuk mencari Q kuadrat yaitu 180 dibagi 2000 sama dengan 0,09. Untuk mencari nilai dari Q yaitu akar dari 0,09 sama dengan 0,3. P tambah Q sama dengan 1. P sama dengan 1 dikurangi Q. P sama dengan 1 dikurangi 0,3. P sama dengan 0,7. Jadi frekuensi alel LM sama dengan P yaitu sama dengan 0,7 dan frekuensi alel LN sama dengan Q sama dengan 0,3. Untuk latihan soalnya yaitu misalnya frekuensi alel LM pada penduduk WNA keturunan Belanda di ibu kota Jakarta telah diketahui, yaitu 0,3. Jika saudara mengumpulkan 500 orang tersebut di atas, berapakah di antara mereka diharapkan bergolongan darah MN, berapakah M, dan berapa N? Silahkan untuk diisi. Dan temukan jawabannya. Yang selanjutnya yaitu frekuensi alel jika ada yang dominan. Contoh, dari 2.500 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada waktu dilakukan tes PTC atau peniltriokarbamida, didapatkan misalnya 2.139 orang pengecap atau tester. Yang pertama, berapakah frekuensi alel T besar dan T kecil masing-masing pada populasi mahasiswa itu? Yang kedua yaitu berapakah di antara mahasiswa pengecap itu diharapkan homozigotik dan heterozigot? Jawabannya yaitu dari 2.500 mahasiswa yang diteliti ternyata terdapat 2.139 orang pengecap PTC atau jadi dapat merasakan rasa pahit. Sisanya yaitu
2.500 dikurangi 2.139, hasilnya itu 361 orang adalah buta kecap atau non-tester. Berarti mereka merasakan larutan PTC seperti air tawar saja. Yang pertama yaitu menurut hukum equilibrium Hardy-Weinberg, yaitu P kuadrat dikali T besar dikali T besar ditambah 2 kali PQ kali T besar kali T kecil ditambah Q kuadrat kali T kecil kali T kecil. Untuk mencari Q kuadrat yaitu 361 dibagi 2.500 sama dengan 0,1444. Untuk mencari nilai Q yaitu akar dari 0,1444 sama dengan 0,38. Untuk mencari P yaitu P tambah Q sama dengan 1. P sama dengan 1 dikurangi Q. P sama dengan 1 dikurangi 0,38. P sama dengan 0,62. Jadi frekuensi alel T besar sama dengan atau P-nya yaitu 0,62 dan frekuensi alel T kecil atau Q yaitu 0,38. Untuk yang kedua yaitu banyaknya mahasiswa yang pengecap atau homozigot yaitu sama dengan 0,62 kuadrat dikali 2.500 orang sama dengan 961 orang. Dan banyaknya mahasiswa yang heterozigot yaitu 2 kali 0,62 dikali 0,38 dikali 2.500 orang yaitu sama dengan 589 orang. Untuk latihan soalnya yaitu pemerintah Indonesia mendatangkan 1.296 ekor domba dari Australia yang diturunkan dari kapal di pelabuhan Cilacap. Setelah dihitung, ternyata 1.215 ekor berwarna putih sedangkan sisanya hitam. Apabila domba putih pada domba itu ditentukan oleh gen dominan W besar, sedangkan alel resesifnya W kecil, bila dalam keadaan homozigot menyebabkan domba berwarna hitam. Yang pertama yaitu berapakah frekuensi alel W besar dan W kecil masing-masing dalam populasi domba dari Australia itu? Dan yang kedua, berapa ekorkah di antara domba-domba putih itu yang diperkirakan homozigot dan berapakah yang heterozigot? Silahkan untuk diisi dan temukan jawabannya. Nah, baik. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai frekuensi alel ganda. Sebelum kita dapat menghitung frekuensi alel ganda, perlu kita ketahui mengenai pengertian dari alel dan juga alel ganda. Pengertian dari alel sendiri yaitu anggota dari sepasang atau suatu seri gen-gen yang terdapat pada suatu lokus pada kromosom-kromosom homolog. Sementara alel ganda yaitu alel yang anggotanya lebih dari 2. Biasanya kita berpendirian bahwa sebuah gen itu hanya memiliki sebuah alel saja. Misalnya gen dominan R besar yang fenotipnya merah mempunyai alel R kecil yang fenotipnya putih. Selain itu, T besar fenotipnya tinggi mempunyai alel T kecil fenotipnya pendek, dan seterusnya. Misalnya pada kacang B besar bulat mempunyai alel B kecil berbentuk oval. Nah, tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa sebuah gen dapat memiliki lebih dari sebuah alel. Nah, peristiwa ini disebut multiple allelomorphy, sedangkan alel-alelnya dinamakan alel ganda. Nah, timbulnya variasi disebabkan adanya kombinasi dari anggota alel, misalnya A besar, A kecil 1, A kecil 2, A kecil 3, A kecil 4, dan seterusnya. Nah, ini juga disebabkan perubahan lingkungan eksternal yang terjadi di luar tubuh makhluk hidup mendorong makhluk hidup itu sendiri melakukan perubahan secara internal. Perubahan internal dapat berlangsung untuk kepentingan sementara, biasanya juga jangka panjang sehingga diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Perubahan yang bersifat baku tersebut terjadi akibat adanya mutasi di antara mutasi gen sehingga dalam jenis makhluk hidup yang sama ditemukan variasi-variasi sifat. Umpamanya gen A bermutasi menjadi
A kecil 1, A kecil 2, atau A kecil 3. Masing-masing gen tersebut akan menghasilkan fenotip yang berlainan. Penggunaan simbol bagi anggota-anggota alel tersebut tetap mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku pada pasangan alel biasa, yaitu untuk sifat yang paling dominan digunakan huruf besar, sedangkan bagi anggota-anggota alel lain digunakan huruf kecil dengan suatu superscript. Misalnya untuk alel yang dominan dilambangkan dengan huruf A besar dan mengikuti seterusnya, semakin resesif diikuti dengan simbol A kecil 1, A kecil 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada contoh sifat yang ditentukan alel ganda. Misalnya ada pada mamalia antara lain sifat warna bulu kelinci, bulu anjing, dan bulu kucing yang beragam. Itu menandakan adanya alel-alel lebih dari 2. Terus pada serangga antara lain pada mata Drosophila melanogaster terdapat perbedaan warna pada mata yang ditentukan oleh alel-alel atau gen-gen yang berbeda. Selanjutnya pada manusia juga ada manusia. Nah, pada manusia juga alel ganda pada golongan darah itu dengan sistem A, B, O. Dan juga terdapat alel ganda pada tumbuhan antara lain inkompatibilitas pada tanaman Nicotian, Raphanus sativus, Brassica oleracea. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu contoh alel ganda pada mamalia, yaitu pada kelinci. Nah, pada kelinci ekspresi gen pada bulu ditentukan oleh gen-gen yang lebih dari 2 fenotipnya. Itu ada kelabu atau normal, ada Chinchilla, Himalaya, dan juga albino. Masing-masing fenotip tersebut mempunyai genotip yang berbeda-beda. Misalnya untuk kelabu ditentukan oleh gen dominan C besar, dan untuk Chinchilla ditentukan oleh gen yang ada C besar CH dan juga C kecil CH, dan seterusnya. Nah, selain alel ganda pada kelinci, ada juga alel ganda pada manusia, yaitu alel ganda dalam penentuan golongan darah manusia. Golongan darah manusia menurut sistem ABO terdapat 4 tipe, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan juga golongan darah O. Nah, golongan darah tersebut ditentukan oleh 3 macam alel dengan simbol I, yaitu isoaglutinasi atau L. Landsteiner, penemu sistem penggolongan darah ABO tersebut. Nah, baik, selanjutnya di sini kita akan belajar menghitung frekuensi alel ganda. Pada hukum Hardy dan juga Weinberg ada persamaan P ditambah Q sama dengan 1. Tapi itu hanya berlaku apabila terdapat 2 alel pada suatu lokus tertentu pada autosom di dalam suatu populasi. Tetapi kita berbicara tentang alel ganda yang mana alelnya lebih dari 2. Dicontohkan dengan golongan darah A, sistem ABO, dikenal 3 alel, yaitu dilambangkan dengan I aksen A, I aksen B, dan juga I kecil. Maka persamaannya menjadi P tambah Q tambah R sama dengan 1. Berhubung dengan itu, hukum equilibrium Hardy-Weinberg menjadi P pangkat 2 I pangkat A tambah 2P R I pangkat A I kecil tambah Q pangkat 2 I besar pangkat B I besar pangkat B tambah 2Q R I pangkat B I kecil tambah 2P Q I pangkat A besar I pangkat B besar tambah R pangkat 2 I kecil.
Nah, baik, langsung saja kepada contoh persoalan bagaimana cara menghitung frekuensi alel ganda. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal. Misalnya 1000 orang penduduk Irian Jaya diperiksa golongan darahnya menurut sistem ABO dan didapatkan hasil sebagai berikut. Golongan darah A sebanyak 320 orang, golongan darah B sebanyak 150 orang, golongan darah AB sebanyak 40 orang, dan golongan darah O sebanyak 490 orang. Soalnya yaitu berapakah frekuensi alel I pangkat A besar, I pangkat B besar, dan juga I masing-masing pada populasi itu. Langsung saja kepada jawaban. Nah, menurut hukum Hardy-Weinberg yang telah saya sebutkan tadi, yang ini, frekuensi golongan O sama dengan R kuadrat, yaitu frekuensi atau jumlah orang yang bergolongan darah O yaitu 490 per banyaknya keseluruhan populasi tersebut, yaitu 1000. 1000 ini hasil dari penjumlahan seluruh golongan darah. Didapatkan hasil yaitu 0,49. Karena ini dipangkatkan, maka juga untuk mendapatkan frekuensi tersebut perlu diakarkan terlebih dahulu, yaitu didapatkan hasil 0,7. Nah, selanjutnya mencari frekuensi golongan darah lain, yaitu karena sudah didapatkan R atau frekuensi golongan darah O, maka terdapat persamaan P tambah R kuadrat sama dengan frekuensi golongan darah A ditambah frekuensi golongan darah B sama dengan atau dibagi per keseluruhan populasi, yaitu 320 tambah 490 dibagi 1000, didapatkan hasil 0,81. P tambah R sama dengan akar 0,81 sama dengan 0,9. Maka didapatkan frekuensi golongan darah yang disimbolkan dengan huruf P yaitu 0,9 dikurangi 0,7 sama dengan 0,2. Nah, oleh karena persamaan P tambah Q tambah R sama dengan 1, maka Q juga dapat ditentukan dengan 1 dikurangi P tambah R. 1 dikurangi 0,2 tambah 0,7 sama dengan 0,1. Jadi frekuensi alel sudah didapatkan, yang mana tadi P menyimbolkan untuk golongan darah A atau I pangkat A besar sebanyak 0,2% atau 0,2, untuk golongan darah B atau dengan simbol I besar pangkat B besar dengan simbol Q yaitu sebanyak 0,1, dan juga I sama dengan yang menentukan golongan darah O disimbolkan dengan huruf R sama dengan 0,7. Nah, mungkin sudah pada paham ya, ini hanya penjumlahan biasa saja. Mungkin selanjutnya di sini kami kelompok 8 memiliki kuis yang rekan-rekan harus mengisinya dan nanti dibahas pada perkuliahan secara sinkronus. Nah, untuk kuisnya saya bacakan ya. Jika dalam suatu populasi kelinci ditemukan ada kelinci albino sebanyak 90 ekor, kelinci Himalaya 270 ekor, serta kelinci kelabu 640 ekor. Nah, di sini udah ada soalnya 3. Silakan rekan-rekan mungkin dapat mengisinya. Nah, selanjutnya ke materi selanjutnya yaitu frekuensi alel terangkai kelamin. Nah, pada makhluk hidup seperti lalat dan juga manusia yang mengenal satu kelamin heterogametik, yaitu yang jantan hanya memiliki kromosom X atau bisa disebut XY. Nah, sementara untuk betina jenis gennya yaitu homogametik karena dua-duanya tersusun dari kromosom X dan X. Maka kemungkinan ada 5 kemungkinan genotip, yaitu A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil untuk yang betina, dan juga
A besar dan A kecil untuk yang jantan. Oleh karena itu, jumlah frekuensi alel dalam satu perkawinan tidaklah 1 atau setengah, seperti untuk alel-alel pada autosom, melainkan 1, 2/3, 1/3 atau tidak ada. Nah, seperti untuk gen A yang disebutkan dengan huruf P, yaitu 1/3 untuk jantan dan juga 2/3 untuk betina. Untuk heterogametiknya yaitu Q sama dengan 1/3 untuk jantan dan juga 2/3 untuk betina. Selanjutnya, nilai genotip equilibrium untuk gen-gen yang terangkai kelamin pada individu yang mempunyai penentuan jenis kelamin jantan atau laki-laki heterogametik ialah sebagai berikut. Untuk betina atau perempuan mempunyai persamaan, yaitu P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat, dengan P menyimbolkan gen A besar 2PQ dengan A besar A kecil, dan juga Q kuadrat A kecil. Sementara untuk jantan atau laki-laki mempunyai persamaan P tambah Q, yang mana P menyimbolkan gen A besar dan juga Q menyimbolkan A kecil. Nah, mungkin di sini langsung saja kepada contoh dari soal dari frekuensi alel terangkai kelamin. Diumpamakan 8% penduduk laki-laki di suatu desa menderita buta warna. Jika gen buta warna adalah C kecil dan normal C besar, maka hitunglah frekuensi alel C besar dan C kecil pada populasi penduduk tersebut. B. Berapa persen di antara penduduk perempuan di desa itu diduga karier? Dan C. Berapa persen penduduk perempuan di desa itu diduga buta warna? Nah, untuk jawabannya yaitu laki-laki buta warna mempunyai genotip C kecil Y dan banyaknya sebanyak 8%. Jadi laki-laki hanya memiliki 1 kromosom X. Untuk frekuensi alel C kecil yang disebutkan dengan huruf Q, yaitu C kecil Y sebanyak 8% atau 0,08. Sementara untuk frekuensi alel C besar dengan disimbolkan huruf persamaan P sama dengan 1 kurangi Q. Maka didapat frekuensi alel C yaitu 1 dikurangi 0,08 sama dengan 0,92. Jadi frekuensi alel C besar yang disimbolkan dengan huruf P jumlahnya yaitu 0,92 dan frekuensi alel C kecil yaitu 0,08. Untuk pertanyaan kedua yaitu banyaknya penduduk perempuan yang diduga normal tetapi karier dengan persamaan 2PQ C besar C kecil, yang mana PQ tersebut sudah diketahui tadi di atas, maka langsung saja dihitung 2 dikali 0,92 kali 0,08 dikali 100%, maka jumlahnya yaitu 14,72% untuk perempuan yang diduga normal tetapi karier. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga yaitu banyaknya penduduk perempuan yang diduga buta warna dengan persamaan Q kuadrat C kecil. Tadi Q-nya sudah diketahui yaitu 0,08, tinggal dikuadratkan yaitu menjadi 0,0064 atau 0,64%. Nah, mungkin itu contoh soal mengenai frekuensi terangkai kelamin. Nah, di sini saya juga mempunyai satu lagi kuis atau pertanyaan yang bisa kalian diisi. Yaitu pertanyaannya, seandainya 1% dari laki-laki di suatu daerah menderita hemofili, berapa persen perempuan diduga karier hemofili di daerah itu? Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 8 dengan materi genetika populasi. Nah, dikarenakan dari awal materi ini dipadatkan pada cara menghitung frekuensi, jadi jangan lupa dikerjakan latihannya. Silahkan mungkin nanti bisa dibahas bersama pada perkuliahan sinkronus. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.